perhatikan, sisihkan untuk bisa sama-sama dalam diskusi kita mungkin beberapa menit saja. Jadi tujuan hari ini adalah saya akan melakukan observasi di kelas, observasi pembelajaran di kelas. Jadi di dalam tujuan dan observasi atau supervisi ini itu merupakan tujuan untuk kita bisa mengembangkan diri kita sebagai bapak ibu guru, untuk bisa mengasah kompetensi kita supaya kita menjadi pemimpin pembelajaran di kelas nanti. Jadi ini hari mungkin saya melakukan pra-observasi, sehingga nanti kita akan sepakat sebentar di hari mana saya akan masuk untuk melakukan observasi, nanti kita akan sepakat sama-sama. Ya, baik. Jadi kira-kira nanti observasi atau supervisi ini kira-kira nanti saya buat di kelas mana? Di kelas 7. Oh ya, di kelas 7. Oh ya, kalau di kelas 7 berarti di hari apa? Hari Jumat. Baik. Jadi baik Ibu. Jadi kalau di hari Jumat kira-kira Ibu persiapan itu tujuan pembelajaran itu seperti apa? Yang saya siapkan itu adalah siswa dapat mampu untuk mengamati sebuah objek dan mampu menuliskan objek yang dia amati secara jelas. Jadi siswa mengamati, siswa mampu. Baik. Itu tujuan pembelajaran. Kalau sudah seperti itu ya itu luar biasa. Kalau begitu kira-kira nanti yang saya akan amati, area pengembangan yang akan nanti saya amati berdasarkan tujuan itu, kira-kira apa area yang nanti akan saya amati? Dari pengembangan yang nanti dicapai, mana siswa ingin dicapai saya adalah siswa dapat berkolaborasi dengan baik, siswa dapat mampu mengamati dengan jelas dan mampu mengeksekusikan hasil yang dia amati. Oh ya, baik. Jadi berarti nanti ada dua yang nanti akan saya amati di hari Jumat besok. Itu ada kolaborasi siswa, yang kedua itu apa tadi itu bagaimana anak-anak itu bisa mengamati hasil pengamatan, bisa presentasikan sebagai bentuk produk hasil mereka untuk jadi besok itu ada dua baik. Jadi kalau memang seperti itu, kira-kira untuk mencapai area pengembangan itu Ibu kira-kira strategi yang Ibu pakai dalam belajar itu apa? Strategi berdiferensiasi. Strategi berdiferensiasi ya. Kira-kira Ibu mau pakai konten atau mau proses atau mau produk? Karena kalau misalnya pelajaran konten plus produk bisa pilih salah satu, karena kita tidak bisa buat semua. Saya pilih produk. Ya, produk ya. Produk berarti hasil. Jadi supaya bisa sejalan, karena kalau misalkan dari tujuan pembelajaran dapat ke area pengembangan itu kan ada presentasi, anak-anak akan mempresentasikan, itu merupakan produk. Jadi itu nanti besok saya nanti. Jadi itu yang nanti jadi dasar nanti besok di Ibu punya pembelajaran. Saya akan masuk untuk bisa lihat hal-hal yang sudah kita sepakati hari ini, mungkin nanti besok saya bisa lihat dari jadi baik. Jadi mungkin ada catatan khusus sedikit di Ibu. Jadi ada pembelajaran diferensiasi itu sudah bagus, karena Ibu mau tadi di proses di produk yang akan dikembangkan. Jadi mungkin di dalam juga mungkin Ibu bisa sisihkan ada pembelajaran sosial emosional. Ya, sosial emosional itu ya istilahnya PSE. Di dalam itu mungkin Ibu bisa bertanya mungkin kabar anak-anak. Itu merupakan masuk dalam kategori pembelajaran sosial emosional. Tanya kabar anak-anak, tanya kesehatan. Lebih lagi itu biasanya anak-anak itu lebih siap itu ketika ada ice breaking. Kalau ice breaking sudah ada itu anak-anak itu mereka lebih senang. Mungkin pembelajaran itu lebih, karena kalau pembelajaran sosial emosional itu lebih banyak mereka untuk anak-anak itu bisa tenang dan bisa senang untuk itu. Pembelajaran seperti itu. Baik, jadi kalau begitu Ibu nanti besok baru kita bisa selesaikan itu. Mungkin saya akan amati, nanti ada hal-hal yang kurang mungkin nanti kita akan bicara di waktu pasca observasi nanti. Ya, baik. Makasih banyak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, stand up please.
mengerti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih. Ibu akan cek kehadiran kalian. Aprilia Manis, Artika Siti, Aprilia Sepi, Simon Petrus Badis, Kiki Tonis. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pertemuan kelima, itu tentang bagaimana kita menyajikan data, gagasan dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi yang perlu kita capai hari ini adalah bagaimana kalian mampu untuk mengamati sebuah objek dan mampu untuk menuliskannya dalam satu teks deskripsi. Sebelumnya itu mau tanya dulu, kira-kira objek apa yang perlu kita amati? Yang terdekat saja, yang pikir yang jauh. Kira objek apa yang perlu kita amati? Oke, ruang kelas. Apa lagi? Pepohonan. Oke. Sekolah. Oke, tangan dulu. Jadi yang ada di lingkungan sekitar ini yang paling terdekat bisa saja ruang kelas ini menjadi objek dalam kita mendeskripsikan sebuah teks deskripsi. Bisa juga sebuah pohon kita bisa jadikan dia objek untuk kita mendeskripsikan. Bahkan dalam lingkungan sekolah juga kita bisa jadikan menjadi objek untuk kita deskripsikan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang objek yang nanti kita deskripsikan. Oleh karena itu Ibu akan membagi dalam bentuk kelompok, 3 kelompok. Dari kelompok tersebut semua keluar. Ibu kasih waktu sekitar 10-15 menit. Kalian keluar di lingkungan sekitar, hanya sebatas ruang kelas saja. Di depan kelas kalian mengamati objek apa yang nantinya kalian pakai untuk mendeskripsikan. Silakan. Jadi pengamatan itu harus disertai dengan 5 pandang. Silakan. 15 menit, 10-15 menit saja. Kalau sudah, silakan masuk di kelas. Duduk di kelompok masing-masing. Oke, sudah dalam kelompok. Sudah. Setelah itu Ibu kasih waktu 5 menit masing-masing menghayati apa yang tadi mengerti. Paham? Oke, tepuk semangat dulu. Coba. Jangan les. Oke, satu orang. Tepuk semangat. Ibu kasih waktu cuma 10 menit saja. Jadi kamu tulis berdasarkan objek yang tadi kamu amati. Jadi berdiskusi sudah. Nah ini kan dalam bentuk kelompok, jadi kamu berdiskusi. Cari kesepakatan kira-kira kita mau pakai objek yang mana. Ya kalau bisa gambar grafik itu. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Nahum Nathaniel Letko,
calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Kupang. Saya akan melakukan pasca observasi terhadap teman sejawat saya, teman guru saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Yufiton, guru di SMP Negeri 3 Mojokerto, mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia. ya baik. Jadi teman guru saya ini yang akan menjadi sasaran observasi saya di kelas dan akan sampai di pasca observasi yang hari ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ya, Pak. baik. Bagaimana? Baik-baik toh? Aman. Oke, baik. Ya, luar biasa. Kalau semua sudah baik-baik, tentunya pasti kita akan dalam keadaan yang luar biasa, membuat kita bisa maksimal untuk belajar. Ya baik. Jadi hari ini saya mau menyampaikan dari tujuan pasca observasi hari ini, yaitu di mana pada tanggal 19 tidak salah atau di hari Jumat yang lalu itu saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu waktu itu di kelas, dan hari ini saya akan melakukan pasca observasi untuk melihat dan mengamati kembali apa yang sudah Ibu lakukan. Ya, namun sebelumnya mungkin saya bertanya dulu Ibu, di saat pembelajaran berlangsung, perasaan Ibu seperti apa? Mungkin sebelum ada supervisor begitu, ataupun setelah ada itu, kira-kira perasaan Ibu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya menjelaskan sedikit perasaan saya alami ketika sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan supervisi. Yang pertama, ketika awal melakukan supervisi dari Pak, saya merasa bahwa yang dibilang deg-degan lah begitu, saya merasa masih khawatir jikalau ketika dalam supervisi nanti saya melakukan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang tidak sesuai dengan RPP. Tetapi puji Tuhan, ketika ada dalam tahapannya supervisi di kelas, ya saya bersyukur bahwa semua itu bisa berjalan dengan baik. Iya, jadi ya masih rasa deg-degan, sepertinya ada yang mengamati gitu ya. Itu Rasa beda begitu kalau ketika mengajar. Awalnya kalau mengajar di kelas bisa sendiri, ketika ada pengamatan dari teman, merasa sesuatu yang beda begitu. ya, oh ya betul. Ya, jadi itu rasa deg-degan seperti itu, dan itu siapa saja sudah pasti akan seperti itu. Ya baik, jadi itu untuk perasaan Ibu ya, mungkin awal melakukan itu ya sudah seperti tadi disampaikan, rasa ya istilahnya rasa grogi gitu ya, grogi deg-degan karena sepertinya ada yang memahami kita. Baik, jadi mungkin dalam pembelajaran itu bisa Ibu menceritakan kembali apa yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran yang lalu. Oke, terima kasih ya. Pembelajaran yang saya lakukan ketika pada saat supervisi di kelas, yaitu saya mengambil satu materi, yaitu dengan tujuan pembelajarannya adalah bagaimana siswa mampu untuk menyajikan sebuah data lewat pengamatan yang diamati di lingkungan sekitar sekolah. Dan di situ setelah dari tujuan pembelajaran, saya mulai dengan kegiatan awal, yaitu mulai dengan doa dan mengecek kehadiran siswa, dan selanjutnya itu saya mengadakan pemahaman tematik atau pengantar saja dari materi-materi sebelumnya, dan setelah itu saya mulai masuk pada materi inti, yaitu siswa mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar dan mampu untuk mendeskripsikannya dalam bentuk teks deskripsi, mampu menulis. Ya. Oh baik, puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi di dalam pembelajaran ya kemarin itu memang dalam pengamatan juga ya sudah sesuai dengan sintak atau langkah-langkah yang ada tujuan, dan sebelum tujuan mungkin ada mungkin membuka pembelajaran, dan itu ya seperti tadi sudah disampaikan, itu sudah luar biasa ya. Setelah dalam pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan sintak itu, kira-kira apakah ada hambatan yang ibu alami dalam ketika dalam proses pembelajaran itu, di mana saya melihat bahwa ketidakaktifan siswa dalam melakukan pengamatan, sehingga ketika mereka mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar
sekitar, mereka tidak dalam pengamatannya tidak fokus. Akhirnya ketika mereka mulai untuk menulis kembali apa objek yang diamati tadi, di situ mereka terjadinya kekurangan dalam mereka menulis sehingga pengamatannya tidak jelas. Oh ya, jadi menurut Ibu dalam pembelajaran itu yang merupakan hambatan itu adalah anak-anak kurang aktif, Tidak bukan kurang siswa. aktif ya. Mungkin juga karena mungkin mereka tidak fokus seperti yang tadi Ibu sampaikan, tidak fokus. Ya baik, jadi kalau memang apakah hanya itu satu saja? Ada mungkin dia ada hambatan-hambatan lain? Ya, kalau memang tidak ada, kira-kira alasan Ibu memilih bahwa anak ini tidak aktif, tidak fokus dalam belajar, itu kira-kira alasan sehingga mereka sampai tidak punya keaktifan atau tidak fokus terhadap pembelajaran itu kira-kira apa? Alasan yang membuat siswa tidak fokus itu, menurut pandangan saya, bisa saja mereka tidak ada niat untuk mengikuti pelajaran, atau mungkin mereka merasa bahwa ketika dalam proses pembelajaran hari itu berbeda karena biasanya siswa dengan saya sendiri di kelas, sedangkan pada saat itu ada tim penilai yang ada di bagian belakang sehingga merasa bahwa Oke baik Ibu, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Alasan mengapa hambatan-hambatan tersebut itu Ibu peroleh? Di situ kan ada anak-anak yang tidak aktif. Mungkin ada alasan sehingga membuat hambatan itu terjadi, di mana siswa itu tidak ada niat atau kurang fokus dalam mengikuti pelajaran, dan bisa juga siswa itu merasa bahwa sedikit berbeda dengan proses pembelajaran sebelumnya, karena biasanya saya dengan mereka sendiri, tetapi pada saat itu ada tim supervisi yang ada di dalam kelas. Biasanya mereka rasa ada perbedaan. Bisa saja mengakibatkan mereka untuk kurang fokus. Oh ya baik, jadi alasannya adalah mungkin pertama mungkin motivasi belajar ya, sehingga tidak ada niat yang mungkin, atau mungkin karena pengaruh tadi disampaikan karena ada yang mengamati, tim supervisi yang mengamati, mungkin membuat mereka rasa ya tegang atau canggung gitu, sehingga mereka tidak bisa aktif dengan baik. Oke baik, jadi kalau memang seperti itu, kalau dari sini beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, di sini saya dapatkan satu hal yang sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Di sini motivasi belajar itu betul atau tidak ada niat anak-anak. Iya, jadi kalau untuk masalah karena terganggu dengan ada tim penilai, saya pikir itu mungkin kemungkinan kecil. Tapi yang mungkin kita lihat di sini adalah niat anak terhadap belajar ini yang mungkin kurang. Kira-kira solusi dari hambatan yang Ibu dapatkan ini yang tadi yang sudah sampaikan bahwa anak-anak ini tidak punya niat yang atau motivasi belajarnya, kira-kira ada solusi yang akan Ibu ambil di pembelajaran berikut? Saya rasa bahwa solusi yang nantinya saya akan pakai untuk pembelajaran selanjutnya, saya berusaha untuk ketika dalam proses pembelajaran saya membuat situasi kelas itu menyenangkan, itu dimana saya membuat game seperti ice breaking begitu, supaya ketika siswanya jangan merasa bosan juga dalam proses pembelajaran, sehingga motivasi belajar mereka itu lebih senang. Iya, oke baik, luar biasa. Berarti dari anak-anak tidak punya motivasi belajar, mungkin motivasi belajar yang rendah, ya mungkin karena salah satunya mungkin tadi sudah disampaikan, itu mungkin karena game yang kurang. Jadi ke depan solusi yang sudah disampaikan itu bahwa akan membuat game dan juga mungkin ice breaking. Ya. Jadi memang itu hal yang sangat penting sehingga anak-anak itu merasa senang dan mereka menganggap bahwa kelas itu adalah kelas mereka belajar dan bermain, ya. Sehingga mereka lebih nyaman dan bisa aman dalam pembelajaran. Oke baik, jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan solusi dari hambatan yang Ibu dapatkan tadi itu adalah ketika anak-anak tidak fokus belajar atau motivasi belajar yang rendah, Ibu akan melakukan dengan games dan juga mungkin ice breaking yang memotivasi anak-anak itu punya kerinduan untuk belajar. Kira-kira rencana Ibu ini akan diterapkan di kapan begitu? Ya. Kalau untuk
solusi yang tadi saya sampaikan itu saya rencananya akan menerapkannya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi berarti dalam pembelajaran di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya akan dilakukan. dilaksanakan ya. Baik Ibu, jadi ya luar biasa, berarti dari semua pembelajaran Ibu dapatkan, pembelajaran dari pengamatan saya dari awal itu sebelum masuk observasi ada pra observasi yang sudah saya lakukan. Di situ ada tujuan dan area pengembangan. Di situ saya mengikuti sudah luar biasa, sudah berjalan. Namun ada beberapa hal yang mungkin yang belum maksimal. Yang tadi salah satu Ibu sampaikan, anak-anak mungkin belum punya niat belajar yang baik. Itu saya bilang pengamatan itu hampir seperti itu, hampir sama seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya punya pikiran yang lebih luas lagi untuk supaya anak-anak itu bisa belajar dengan senang dan juga bisa menyenangkan anak-anak. Jadi itu yang dalam pengamatan saya kemarin itu seperti itu, dan ke depan akan lebih luar biasa, dan semoga ke depan juga saya bisa mendengar lagi cerita-cerita baik dari pembelajaran Ibu selanjutnya untuk jadikan sekolah kita SMP Negeri 3 Mabofeto menjadi sekolah yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih Ibu buat pertemuan singkat. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan. Oke, demikian hasil pas observasi saya hari ini merupakan bentuk aksi nyata untuk saya akan lakukan ke depan untuk kemajuan lembaga UPT di SMP Negeri 3 Mabofeto. Anak-anak mantap dan guru-guru menjadi luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa.